Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation HuHa dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1 berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Saudaraku, membangun rumah bukanlah hal yang sulit, apalagi jika kita memiliki dana yang cukup untuk membangunnya. Tetapi membangun rumah tangga bukanlah hal yang mudah, apalagi jika modalnya adalah uang dan kekayaan. Sebuah survei yang dilakukan oleh Alan Parducci, peneliti kondang dari UCLA, menanyakan kepada pasangan suami istri apa yang membuat mereka berbahagia. Ternyata sebagian besar dari mereka menjawab bukan masalah uang, sukses, kekayaan, kesehatan, kecantikan, kecerdasan, dan kekuasaan. Sebaliknya, Alan Parducci menemukan jawaban bahwa yang membuat pasangan berbahagia adalah kemampuan masing-masing pasangan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berada di luar kendalinya. Itu artinya pasutri yang berbahagia, mereka harus belajar untuk menemukan sikap yang benar dalam merespon keadaan yang sedang terjadi di dalam keluarga tersebut. Nah, kemampuan untuk merespon segala sesuatu yang terjadi, saudara-saudara, tidaklah selalu mudah. Itu berkaitan dengan pola pikir yang dibangun oleh masing-masing pasangan, dipengaruhi oleh karakter mereka masing-masing. Tentunya ini berkaitan dengan bagaimana ia dibentuk selama ini di dalam keluarga mereka masing-masing sebelum menikah. Dibentuk juga oleh kebiasaan-kebiasaan mereka, pergaulan selama ini, dan juga dibentuk oleh iman mereka masing-masing. Karena itu, bila selama ini dia dibentuk oleh pola yang salah, maka itu akan dibawa masuk ke dalam keluarga baru, di mana itu akan mempengaruhi kehidupan keluarga baru tersebut. Itulah sebabnya, saudaraku, di dalam berkeluarga kita harus belajar terus saling memahami pasangan seorang akan yang lain, belajar menyesuaikan diri, dan belajar untuk berasimilasi dengan pola yang baru di dalam keluarga yang kita jalani. Nah, dalam proses menyesuaikan diri inilah, saudara-saudara, betapa kita perlu melibatkan Allah di dalamnya. Mengapa? Karena memang faktanya kita tidak selalu bisa dengan mudah untuk menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Karenanya, masing-masing pasangan harus tunduk kepada otoritas Allah bila ingin keluarganya diberkati dan berbahagia. Itulah sebabnya, saudaraku, Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 31 menekankan agar para pria untuk mengasihi istrinya, sementara para wanita, para istri agar tunduk kepada suaminya. Bila masing-masing pribadi menyadari akan fungsi dan tugasnya di hadapan Allah, maka saya percaya keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati dan berbahagia. Ini tidak bicara tentang finansial, ini tidak bicara tentang kelimpahan-kelimpahan, kesehatan, atau kesuksesan-kesuksesan. Tetapi ini berbicara tentang kebahagiaan di dalam Tuhan, di mana ukurannya adalah kasih akan Kristus. Nah, jika kita mengasihi Kristus, pasti kita akan mengasihi pasangan kita. Dan jika kita mengasihi Kristus, kita tidak akan berbuat jahat kepada pasangan kita. Karena itu, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 127 ayat 1 tadi, saudara-saudara,
Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Ini tidak berbicara tentang rumah secara fisik saja, tetapi yang lebih esensi adalah rumah tangga kita di dalam Tuhan. Mari kita membangun rumah tangga kita di dalam Tuhan agar menjadi rumah tangga yang diberkati, penuh damai sejahtera dan sukacita, diberkati dengan anak-anak yang takut akan Tuhan, diberkati dengan cucu menantu yang takut akan Tuhan, sehingga kita boleh menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling support, dan saling menguatkan di dalam Tuhan. Kiranya rumah tangga kita masing-masing diberkati oleh Tuhan, dan biarlah senantiasa berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Allah sumber berkat itu senantiasa menyertai, menguatkan dan meneguhkan kami, sehingga rumah tangga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, yang takut akan Allah, yang senantiasa tunduk dan taat akan kebenaran firman-Mu. Berdoa untuk para suami, kiranya Tuhan berikan otoritas agar dimampukan untuk memimpin keluarga mereka masing-masing. Berdoa untuk para istri agar Tuhan memberikan roh ketertundukan sehingga mereka dapat mensupport suami dan membawa keluarganya senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya.